Saya berdiri di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتتبعوا الرسول لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على Khidmatul Ummah. Ini saya ngambil di web Ustaz. Mungkin nanti ada update atau gimana. Kemudian untuk misi yang pertama, menjadi pondok pesantren modern yang mencetak kader ummah terbaik di masa mendatang. Ini juga perlu peran dan kerjasama dari para pengurus yayasan, para dewan guru, kemudian juga wali murid. Yang kedua adalah mencetak para santri yang berbudi luhur, cerdas dan bekerja keras dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Yang ketiga, mewujudkan sinergi keumatan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian umat di masa yang akan datang. Nah, ini sekali lagi perlu kita pegang ya, perlu kita camkan agar menjadi motivasi kita dalam berdakwah di pondok ini. Asatid, ustadzat, para dewan guru yang sangat saya muliakan. Jadi antum diundang di sini karena guru. Guru itu digugu dan ditiru. Saya pernah mendapat sebuah kisah inspirasi. Ada seorang anak seorang tentara. Setelah dia selesai S2, selesai SMA, sang anak ingin jadi guru. Tapi ayahnya bikin anaknya jadi tentara, orangnya tegap tinggi. Ketika ditanya, "Nak, apa serius mau jadi guru?" "Iya, Pak." "Kalau gitu, ayo duduk di depan teras rumah." Terus beliau bilang gini, "Nak, coba lihat orang yang naik motor." Jadi ada orang naik motor, beli tabung gas, pakai celana pendek, kaos oblong, kaos dalam. Ditanyalah anak yang ingin jadi guru itu, kira-kira nek guru pantas apa tidak? Sang anak sontak menjawab, "Ya nggak pantas." "Kamu siap begitu?" "Siap." Dengan restu ibunya, beliau mendampingi Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi sebagai sekretaris di MUI Pusat. Dan sekarang menjadi pejabat di Kementerian Agama di Jakarta. Dan terus menjadi guru. Jadi kalau semua profesi itu benar, maka insya Allah guru yang paling pertama masuk surga. Misalnya ada guru yang jujur, dengan ada tukang las yang jujur, itu pasti guru duluan yang masuk surga. Ada guru yang dermawan dengan dokter yang dermawan, insya Allah guru yang dermawan duluan yang masuk surga. Karena guru di Indonesia ini pahalanya dicicil.
bayarannya nggak dikasihkan semua. Tentu yang saya maksud bayaran bukan duit, tapi dibahagiakan. Kenapa? Karena guru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang pedagang. Dengar gak Rasulullah pedagang? Rasulullah itu juga seorang politikus. Beliau kalau memimpin perang itu pasti menang. Belum ada peperangan yang dipimpin Rasulullah, jadi jenderal Rasulullah, yang tidak menang. Yang ketiga, Rasulullah juga pengembala kambing. Ini kayak agung profesinya. Penggembala kambing. Rasulullah juga selain pedagang, penggembala kambing, Rasulullah juga seorang petani. Ada sebuah hadis ketika masyarakat Mekah itu mokong. Tahu mokong? Tahu Ustaz Rafi mokong? Mokong itu bandel. Jadi bandel, sudah disurati Rasulullah, jangan lakukan itu, jangan resek, jangan, pokoknya udah Mekah diem saja. Tapi masih saja menyerang Madinah. Rasulullah kemudian mengirim surat, seandainya kalian tidak diam, maka seluruh hasil pertanian dari kebun kami di Madinah akan kami stop dan kami embargo Mekah. Mekah itu kering kerontang. Kalau Madinah subur seperti Wonosalam. Mekah itu masih subur betek lah. Mekah itu apa yang bisa ditanam? Jadi Rasulullah juga seorang petani. Tapi dalam hadis alladzi yakhruju min lisani Rasulillah, tetapi percakapan yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu, innama bu'istu mu'alliman. Rasulullah, kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya profesiku yang sejatinya adalah guru. Jadi guru ini top pokoknya. Ya guru apa saja, guru basket, ini yang diundang guru silat, guru sholawat, guru sembarang kali. Maka guru itu jangan disempitkan. Guru itu bukan hanya yang sedang ngimami di masjid saja, bukan yang tangannya hanya kotor dengan papan tulis saja. Tapi guru itu bisa bermacam-macam. Ustazah misalnya Nia, ekstranya bagus. Product Development of Herbal. Guru. Saya harap sebelum, pokoknya harus meninggalkan kenang-kenangan di pondok ini dengan produknya. Harus meluncurkan produk yang minimal 3. Jadi produk apa? Produk anti galau, produk bagaimana caranya air mata seorang perempuan itu bisa jadi emas, bisa nggak itu? Jadi duit. Jadi kalau perempuan nangis itu enek gunane, ada nggak itu? Tentu menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan dan keumatan. Rapat guru perdananya, awal tahun ajarannya, sidang awal tahun ajarannya, ada air minum produknya sendiri. Ayo. Maka saya melihat bukan saya yang pintar, tapi saya dari awal meyakini bahwa pesantren ini didoakan oleh orang-orang soleh, dikuatkan, didatangi, diberkahi oleh orang-orang soleh. Mungkin doanya Ustadz Alif itu lebih mustajab daripada saya. Ada rumus, orang yang banyak omongnya, doanya, orang yang lebih sedikit omongnya lebih mustajab doanya ketimbang orang yang lain. Saya kan ngomong terus, ya kan? Bisa jadi ridhonya doanya Ustadz Alif di sini, ya itu yang bikin pondok ini berkembang. Saya mengatakan pondok ini cepat sekali. Kadang-kadang saya itu juga nggak ngeh kok, ternyata. Makanya sampai semalam tuh saya bilang ke Ustadz Satria, ternyata koyok pondok tenanan ya.
Ustaz Khalis sambil ketawa, emang pondok tenanan? Orang baik, ini dulu tanya Ustaz Asrafin, cek hutan, saya duduk-duduk di situ tuh masih, ini pondok jadi apa tidak? Bego itu saya sewa bego 2 hari kena 12 juta itu rasanya kemahalan menurut saya. Makanya di TikTok tuh ada orang, ih jam tangan 2 miliar, murah banget untuk ngaplok. Orang itu bayi-bayi yang sejak lahir sudah sepatuan ya. Bahasanya Ustaz Khalis itu bayinya sudah sepatuan, bayi kaya maksudnya. Tapi kan apa manfaatnya? Jadi saya tuh bego, kalau bisa masukkan TikTok bego itu suara saya. Ih bego pos pesantren 2 hari 12 juta mahal bingit. Kok bego sampai ya Allah kasih rezeki saya beli bego sendiri. Amin. Amin. Saya itu bisa pinjam bego, tapi yang mau minjem itu jauh-jauh. Satunya begonya di Kalimantan, satunya di Banten, satunya di Jawa Tengah. Tapi saya nggak punya duit waktu itu datangkan bego, sewa saja. Di bego, ini di bego. Wah, lihat tuh rumah saya tuh sampai rumah itu difoto aja bagus. Kalau antum lihat tuh dalamnya blengkok begini, antum nggak tahu ditutupi sama Allah. Karena tukang tuh 4 sak jajar tak tunggoni. Ayo, ndang mari, ndang selesai. Yang penting berdiri, gentengnya ketutupan, saya nggak kehujanan. Gitu saja, ya Allah, ya Allah. Ternyata semalam itu sambil rintik-rintik, dengarkan suara ngaji. Di sana ada tabuhan duk-duk-duk-duk. Ada suara anak Faris lagi riwa-riwi. Saya bilang ke Ustaz Satria, ternyata pondok ini ada santrinya ya. Oh dahsyat, Junwangi itu tahun pertama 1, tahun kedua 3, tahun ketiga 9, tahun keempat turun lagi 6, terus entek lagi 1, terus begitu. Gontor itu berapa? Gontor itu 64 tahun baru 400 santri, 64 tahun umurnya. Jadi saya keliling-keliling. Saya itu bantu Ustaz Satria di Binuris itu ngasih motivasi, harus berhasil, pokoknya santrinya harus begini. Wow, percaya diri luar biasa, harus pokoknya sebar semua, pokoknya semua tak motivasi sampai habis tuh. Jam 2 malam pernah saya jemput nih Ustaz Satria sama Gus Ulun, cari siar pondok, bawa pondok menerima santri, berangkat ke Kediri ya malam-malam, pulang subuh. Tapi ketika pondok saya sendiri, saya itu kayak saya motivasi orang bisa dapat murid, alhamdulillah berkembang sekarang juga baik progresnya. Pondok saya sendiri itu saya nyeluk tolong sopo kalau bukan Allah. Saya di sini sendiri, saya nyeluk tolong Satria ya nggak mungkin kan, gengsi dong. Dia yang saya motivasi, masa saya curhat ke dia. Di sana tuh, wah anak muda-muda semangat saya datangi. Jam 2 malam saya datangi, 2 siang saya datangi, asal saya datangi, saya ajak makan rujak, tak omongin, tak motivasi, ayo. Ketika pondok saya sendiri, dengar, tahu dengar. Ini jadi apa enggak ini pondok ini? 1 bulan sebelum tutup tahun ajaran baru masih 3 santri ya, berapa saudara? 4. Setiap saya pulang ke rumah mertua itu ditanya sama Yai Nur Khalis, sudah wis piro santri nilai? 1 kelas, jawab saya. Ya bener. Iya bener. Ibu itu mertua itu punya, lo 1 kelas itu berapa? Oh rahasia. Rahasia. Jadi ya Allah, ini kalau saya bilang 3, harga diri saya kemana ya Allah? Tolong ya Allah, harga diri saya selamatkan. Subhanallah, subhanallah.